Alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa salla rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari sama-sama kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta, rahmat, dan kasih sayang Allah juga tercurah melimpah kepada seluruh anggota keluarga beliau, sahabat dan kerabat beliau, zuriat dan keturunan beliau, para tabi'in, para syuhada, para ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, orang-orang saleh, orang-orang beriman hingga akhir zaman termasuk kita di dalamnya. Seandainya ada di antara kita sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Dan jika ada yang sedang atau baru ditimpa musibah, semoga Allah memberikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pendengar suara Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, pemantau berbagai siaran yang saya hormati. Pembahasan kita sudah di episode akhir zaman, nih, tanda-tanda kiamat besar. Sudah sampai pada turunnya Nabi Isa, lalu kemudian menghadapi fitnah. Yang keempat, Ya'juj dan Ma'juj. Seperti yang saya janjikan pada pertemuan yang lalu, izinkanlah saya menanggapi dan menjawab beberapa pertanyaan yang diminta oleh penanyanya supaya dijawab di dalam halqah ini. Kepada yang bersangkutan sudah pernah saya jawab, katanya ngejawab bakmi saja Ustaz. Mungkin maksudnya supaya didengar juga oleh anggota sahabat, anggota keluarga, sahabat, kerabat, dan kita semua. Sebenarnya yang ditanyakan juga sudah pernah kita bahas sebelumnya. Pertama mengenai pertanggungjawaban lidah. Bahwa lidah apakah diminta pertanggungjawaban secara khusus nanti di hari kiamat? Jawabannya iya, semuanya. Di dalam surah Yasin kan disebutkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut tertutup rapat, nggak bisa memberikan penjelasan. Maksudnya nggak bisa memberikan alasan kenapa si A berbuat seperti itu. Nggak bisa berlari lagi dari kenyataan karena tangan dan kaki ikut berbicara dan memberikan kesaksian. Jadi apapun yang kita lafalkan selama hidup diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dan sebahagian dari dosa yang disebabkan oleh kejahatan lisan itu dapat merusak banyak sekali kebajikan-kebajikan lain yang kita lakukan. Seumpama ribah. Ribah kan berpusat di lidah. Ribah artinya zikruka akhaka bima yakrahu. Menyebutkan tentang sahabatmu atau tentang seseorang yang dia tak suka engkau sebut-sebutkan. Membincangkan sesuatu yang tak suka dibincangkan oleh orang yang punya masalah itu. Ya. Jadi dosa ribah ini besar, menyebabkan ya sia-sianya sejumlah amalan, terbakarnya sejumlah amalan. Dan juga di dalam beberapa keterangan disebutkan ketika kita meribah atau ribah ini menggunjing bahasa kita, menggosip bahasa populernya. Ketika kita menggosip orang lain, menggunjing orang lain,
Tentu saja pahala kita itu mengalir kepada orang yang kita gunjingkan itu. Kalau pahala kita sudah habis, dosa orang yang kita gunjingkan itu yang dialirkan kepada kita. Jadi berat risikonya ini ya. Sebenarnya bukan hanya lidah. Semua perangkat yang ada pada tubuh manusia itu ketika dimanfaatkan atau difungsikan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala akan diminta pertanggungjawabannya. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Begitu firman Allah. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Kana Allah ala kulli syai'in muqita. Siapapun yang ikut andil, ikut terlibat bagi terwujudnya sebuah kebajikan, dia dapatkan pahala dari kebajikan yang terwujud itu. Dan siapapun yang ikut terlibat bagi terwujudnya sebuah kejahatan, dia juga mendapatkan pikulan dosa dari kejahatan yang terwujud itu. Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan potensi dan kemampuan dalam hal mewujudkan kebajikan maupun keburukan. Bukan Allah yang takdirkan kita melakukan kebajikan atau keburukan. Allah memberikan potensi. Muqit, Al-Muqitu, satu di antara nama Allah dalam Al-Asma'ul Husna, yang maknanya adalah memberikan kesempatan, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk kita. Ketika kemampuan itu ada, nah kemana kita salurkan kemampuan itu? Saya pernah sampaikan di sini pada beberapa pertemuan yang lalu, kalau kita gunakan kemampuan itu untuk hal-hal baik, ya kita akan memperoleh kebajikan. May yazra' kan yahsad. Siapa yang menyemai dia akan menuai. Ketika orang-orang kita bantu, maka orang-orang akan membantu kita. Kalaupun bukan orang yang kita bantu yang membalas bantuan, tetapi tersebar kebajikan itu dalam tuturan, dalam kenangan, dalam ingatan, dalam catatan, dan macam-macam lah begitu. Ini secara empiris, secara indrawi, secara rasio, secara logika begitu. Lebih-lebih lagi karena memang Allah menjanjikan itu, man amila salihan fali nafsihi. Barang siapa yang melakukan sebuah kebajikan, maka dia akan mendapatkan akibat dari kebajikan yang ia lakukan itu. Wa man asaa fa'alaiha. Kalau dia melakukan keburukan, dia juga akan mendapatkan akibat dari keburukan yang dia lakukan. Terlepas apakah Pak Polisi ada menangkapnya atau tidak, terlepas Wilayatul Hisbah menangkapnya atau tidak, terlepas CCTV mengontrolnya atau tidak, ini sudah kebenaran yang tak dapat ditolak lagi. Allah yang membuat pernyataan itu. Kalaupun di dunia tak berbalas, akan ada pembalasan di akhirat nanti. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat baik, maka kalian akan peroleh akibat dari kebajikan itu. Dan kalau kalian melakukan keburukan, kalian juga akan mendapatkan balasan dari keburukan yang kalian buat itu. Sekali lagi, sebahagian dituturkan, sebahagian dicatat, sebahagian dilihat, sebahagian dikenang, sebahagian diingat oleh orang-orang, sehingga muncul perlawanan, muncul balas dendam, muncul kebencian, muncul kemurkaan. Tetapi tak sedikit yang tak tahu, karena kita hidup di era akhir zaman, era pemutar balikan fakta. Satu di antara tanda akhir zaman yang sudah kita bahas sebelumnya adalah fitnatud duhaima. Hitam pekat, gelap gulita, susah membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ketika sebuah pekerjaan yang baik sekalipun, bisa saja digiring opini oleh orang-orang tertentu untuk menganggapnya sebagai perbuatan jahat. Atau sebaliknya, ketika sebuah perbuatan jahat sekalipun dilakukan oleh seorang, itu diciptakan digaji para buzzer untuk memutarbalikkan fakta, untuk mengatakan bahwa pekerjaan itu pekerjaan baik, padahal itu buruk. Ini fitnatud duhaima. Ini terjadi di akhir zaman kata Rasulullah. Cuma apakah sekarang sudah terjadi atau belum, ini nggak tahu. Tetapi kalau Muhammad Al-Arifi mengatakan serpihan-serpihan akhir zaman itu sudah dirasakan di masa kini. Percikan-percikan apa namanya itu? Ya, yang kecil-kecilnya, yang bagian-bagiannya itu
sudah dirasakan oleh manusia yang hidup di masa kini. Apalagi sekarang umat manusia mengenal teori post-truth kan. Post-truth artinya kebenaran yang dibuat, kebenaran yang diciptakan. Kebenaran yang diciptakan bukan karena referensi atau bukan karena fakta ia benar, tetapi diopinikan bahwa itu benar. Ketika seseorang membuat kebijakan, misalnya membuat jalan di sini, kalau orang lain mengatakan ini salah jalan di sini, dia membayar orang, membayar insinyur, membayar survei, membayar riset, membayar untuk mengatakan bahwa jalan yang dibuat ini adalah jalan yang benar. Lalu dia membayar, mengongkosi media untuk mengekspos setiap hari bahwa jalan di situ jalan yang paling benar, jalan yang paling bagus, jalan yang paling dibutuhkan, jalan yang terus-menerus seperti itu. Maka orang-orang pun akan percaya. Ini teori post-truth, sekali lagi, memiliki relevansi dan hubungan dengan fitnatud duhaima yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi lagi-lagi kita tidak boleh memastikan atau mengidentikan antara post-truth dengan fitnatud duhaima. Tetapi ada kemiripan di dalam jangkauan makna yang dikandung di dalam dua hal ini. Yang fitnatud duhaima disabdakan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Post-truth itu baru 2 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu mengemuka di tempat kita. Maka penggiringan opini, pencalonan seseorang apakah untuk menjadi kecil, untuk menjadi berere udahlah menjadi kecil, menjadi kepala lorong, kepala dusun misalnya. Itu kadang-kadang dibuat survei di kampung itu. Buat survei lalu diceritakan hasil survei yang menang Pak Gesi, calon Gesi yang paling banyak menurut survei adalah Gesi A misalnya. Tiap hari diberitakan itu. Hai, Geci A menang survei, Geci A menang survei, Geci A menang survei. Jadi ada 100 orang yang buat survei. Akhirnya orang pun akan mengatakan bahwa Geci A. Seandainya nanti curang pun dalam pemilihan, maka tetap A itu yang menang. Bahkan ya survei sudah dibuat. Survei itu tidak gratis, survei itu berbayar. Survei itu ibarat investasi seseorang yang hendak menjadi kecil tadi. Nah, dia gunakan sejumlah uang untuk membayar para ilmuwan, para ulama, para cendikawan, para pengkaji, para peneliti dan segala macam. Jadi negara ulama nggak bisa dibayar, bisa juga kan? Sejak dari zaman dahulu ulama bisa juga dibayar, yang bukan ulama juga bisa dibayar. Dan ada dalam sejarah kan? Syekh Bal'am, Syekh Bulqisah, Syekh macam-macam, Syekh Syodom ya. Jangan dikira nggak bisa dibayar oleh para penguasa, oleh para raja. Jadi kembali kepada persoalan utama kita, lisan itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bukan hanya lisan, semua yang kita lakukan diminta pertanggungjawaban. Walaupun yang kita lakukan itu, kita buat sisi-sisi filosofiknya, sisi-sisi pembenarannya seakan-akan itu benar, padahal itu keliru, padahal itu salah. Bapak Ibu, ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita membendung kejahatan yang sudah terjadi di masyarakat, lebih-lebih di akhir zaman? Nggak bisa dibendung lagi. Memang dia akan terus terjadi, satu demi satu akan muncul. Kerakusan di akhir zaman, kebohongan di akhir zaman, kemunafikan di akhir zaman, pemutarbalikan, penggiringan opini. Nah, yang pemutarbalikan fakta itu yang paling terkenal kan hadis riwayat Al-Hakim. La taqumu sa'atu hatta yu'tamanal kha'in wa yukhawwanal amin. Kiamat belum akan terjadi sebelum pahlawan dianggap sebagai pengkhianat dan pengkhianat dielu-elu sebagai seorang pahlawan. Ini Rasulullah sabdakan 1400 tahun yang lalu. 30 tahun lalu ketika kita belajar sejarah di negeri ini, kita masih susah memahami hadis yang barusan saya bacakan tadi. Karena waktu itu kalau kita buka buku-buku agama, buku-buku sejarah, nama-nama pahlawan itu sudah jelas. Pahlawan Teku Umar, Cut Nyakdin, Tengku Cik di Tiro, kan itu pahlawan. Jauh Bacut, Imam Bonjol, jauh sikit lagi di Ponegoro, jauh sikit lagi Antasari, Sultan Laudi, itu pahlawan semuanya. Itu disebut lagi Ahmad Yani, pahlawan revolusi kan. DI Panjaitan, Katam Sukmah, macam-macam lagi itu. Itu pahlawan. Ketika ditanya siapa pengkhianat, kita dengan serta-merta kita sebut musuh, aidit, untung kan itu.
Tapi dalam 1 tahun atau 2 tahun terakhir ini kan nggak gitu lagi Bapak Ibu berbahagia. Ini mesti kita pahami ini, mesti kita ketahui ini, mesti kita membuka pikiran dan pemahaman. Coba lihat di buku anak-anak sekarang, atau coba tanya sama anak-anak, siapa pengkhianat, siapa pahlawan. Udah balik, itu bukan lagi pengkhianat sama anak-anak sekarang Bapak Ibu berbahagia. Nah, ini yang saya katakan tadi, la taqumu sa'atu hatta yukhawanal amin wa yu'tamanal kha'in. Pengkhianat itu bisa menjadi pahlawan di kehidupan akhir zaman ini. Dan pahlawan bisa menjadi pengkhianat. Orang-orang saleh, orang-orang baik, orang yang menyerukan kepada kebenaran, itu dibuat stigma negatif terhadap dia. Karena berbenturan dengan kepentingan-kepentingan tertentu, maka dicari berbagai kesalahan-kesalahan seseorang yang tadinya kritis, yang tadinya saleh, yang tadinya baik, supaya orang memusuhi dia 1, 2, 3, berpuluh-puluh, beratus-ratus. Kemudian meminta lagi tolong kepada awak media. Nah, muncul lagi pertanyaan, apa awak media bisa diongkosi, dibayar? Nah, yang oknum itu di semua sisi ada Bapak Ibu bahagia. Enggak semuanya, banyak awak media yang baik. Macam ulama tadi, banyak ulama yang baik. Jauh lebih banyak dibandingkan yang mau dibayar-bayar seperti itu untuk ikut serta dalam pemutar balikan fakta. Nah, jadi sekali lagi bahwa apapun yang kita lakukan itu diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun bisa kita membuat basa-basi, bisa kita membuat pemutarbalikan fakta, melakukan penggiringan opini. Makanya kita nggak bisa membendung. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apa kita biarkan saja seperti itu? Ada orang saleh lalu dicerca, dicela, apa kita diam saja? Lawan. Apa kita lawan? Kita kena kan gitu kan? Nah, sekurang-kurangnya kita selamatkan iman kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan berada bersama orang-orang yang melakukan pemutarbalikan fakta itu. Kita jaga i'tikad kita jaga perilaku kita. I'tikad bagaimana kita menjaganya? Bagaimana kita menjaganya? Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila. Yang benar itu kita mesti berpihak kepada yang benar, mesti berpihak kepadanya. Kita tahu orang saleh, kita tahu orang baik, kita mesti berpihak kepadanya walaupun nggak ada yang bisa kita bantu. Tapi i'tikad kita, kecenderungan kita, cinta kita, al-wala, itulah dia. Makanya ada terma di dalam kajian tauhid ini yang salah satu di antaranya topik besar ini. Topik ini substansi pokok betul nih, apa? Al-wala wal bara. Al-wala itu artinya membuat loyalitas, membuat kesetiaan, membangun kesetiaan kepada siapa? Kepada orang yang benar imannya, yang tingkat kesalehannya teruji. Atau sekurang-kurangnya secara lahiriah dia itu orang beriman. Ke situ kita berwala, ke situ kita setia. Dan al-bara itu apa? Memutuskan kecintaan secara hakiki. Kepada siapa? Kepada orang yang berseberangan dengan iman. Kepada PKI, kepada komunis, kepada cukong, kepada oligarki yang udah nyata-nyata menyengsarakan, udah nyata-nyata melawan iman, udah nyata-nyata memusuhi syariat, kita harus memutuskan. Walaupun kadang-kadang nggak bisa kita putuskan, kadang-kadang menjadi atasan kita. Di tempat lain ada yang nanya, Ustaz, bos saya Ustaz, gimana nih? Ya itulah. Tapi hatimu kan nggak bisa dijangkau oleh dia. Hatimu tetap jangan gadaikan untuk dia. Hatimu harus dibutuhkan kecintaan yang penuh, kesetiaan hakiki kepada orang yang setiap hari kerjanya untuk menghujat syariat, untuk menghujat agama Islam, untuk mencela Rasulullah, untuk mencela para ulama. Harus diputuskan itu. Ini yang bisa kita lakukan. Kalaupun kita nggak bisa bantah, karena kalau bantah, apalagi atasan langsung katanya. Bos ini, bos, big boss lagi. Nah, anjir orang kau, drop dah habis tu Ustaz. Itu anda buka pegangan, don dah habis. Tapi harus kita bilang ini. Untuk apa kita sampaikan? Supaya iman kita jangan rusak. Dan setelah saya bilang nggak mesti melakukan pergerakan perlawanan apapun, nggak cukup dengan hati saja bahwa liyuhiqqal haqqa, kita tetap berada
menunjukkan loyalitas kepada yang benar, kepada yang baik, kepada yang soleh. Tidak kepada itu tadi, kepada para pencela cucu Rasulullah, kepada para orang-orang yang melakukan kedurjanaan, orang-orang yang munafik, orang-orang yang mencari jabatan, orang-orang yang suka makan haram, orang-orang yang suka menjilat. Di akhir zaman ini sekali menjilat 2 jabatan sekaligus dapat, kan? Yang penting pandai menjilat, dan sekali kritik 8 tahun dah pasti itu dalam penjara, ya. Ini fenomena kehidupan di akhir zaman. Lalu apa kita lawan, kita kritik? Jangan, kalau memang nggak berani menghadapi risiko dan tantangan. Jadi apa yang kita lakukan sekali lagi? Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila. Tunjukkan loyalitas kepada kebenaran, kepada orang-orang yang benar, kepada para pejuang kebenaran, kepada ajaran yang benar. Ajaran yang ketika kita refer langsung memang terdapat di dalam kitab suci, di dalam Al-Quranul Karim yang kita baca, yang kita yakini, yang kita imani. Ada di dalam sabda Rasulullah SAW, ada di dalam hadis-hadis. Yang di bulan ini kita tentu saja terus-menerus bersalawat, mencintai Rasulullah SAW. Maka di antara sabda-sabdanya, di antara ucapan-ucapan, perkataan-perkataan dan perbuatan beliau tentu kita teladani dan kita tempatkan pada posisi yang tinggi dalam hati kita. Maka orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah, ke situ kita melakukan pembelaan. Walaupun secara terang-terangan kita tidak berani membelanya. Cukup dalam hati, kalau memang yang mampu kita dengan hati. Satu lagi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Jangan kamu ikut-ikutan untuk sesuatu yang kamu tidak tahu persis. Karena pendengaran, penglihatan, bahkan bersitan hati diminta pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Jangan ikut-ikutan untuk sesuatu yang kamu tidak tahu. Orang ngomong tentang Pilkada 2025 misalnya, ikut-ikutan jid, ya nampung masalahnya. Nggak usah. Kendalikan diri, kurangi ikut-ikutan di dalam sesuatu yang kita tidak tahu, yang kita tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Tentang COVID. Tentang COVID kita ikuti aja, dokter kita ikuti aja, para virolog, ahli virolog istilahnya. Kita ikuti saja mereka. Kalau mereka bilang begini, udah kita gitu. Nggak usah kita ikut-ikutan ngomong. Ini nyonya Pak Si mati. Nggak usah ngomong-ngomong begitu. Mati itu bukan urusan kita, kan? Nyonya Pak Si wabi gendu. Pucak kepala-kepala gula. Jangan. Kita nggak ada urusan dengan itu. Kita urusan kita ya meningkatkan kemampuan belajar siswa, meningkatkan kemampuan kinerja, kemampuan kerja yang kita tahu, di situ kita ikut-ikutan. Apa yang bisa kita lakukan? Ini 2 cara untuk menghindari keterjebakan di dalam fitnah-fitnah akhir zaman ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjut ke pertanyaan ketiga tentang Nabi Isa. Keyakinan bahwa Nabi Isa tidak wafat dan muncul di akhir zaman, apakah itu harus diimani oleh setiap muslim yang beriman? Rusakkah iman seseorang apabila tidak mempercayainya? Tidak. Iman itu yang pokok itu terkait dengan 6 hal. Yang pertama iman kepada Allah, antu'mina billahi. Yang kedua wa malaikatihi. Ketiga wa kutubihi. Yang keempat birusulihi. Yang kelima wal yaumil akhir. Yang keenam wal qadri khairihi wa syarrihi. Seandainya ada di antara 6 yang pokok dari imannya atau istilahkan dengan rukun, kita tolak keberadaannya, di situ rusak imannya. Misalnya nggak percaya kepada malaikat, rusak iman kita. Tadi saya ngajar di pasca mahasiswa S2. Terkejut mereka ketika saya menyampaikan ada di antara para ahli yang tidak percaya kepada malaikat. Rusaklah iman. Iya. Cuma saya tidak mengajar tentang kerusakan iman sekarang. Mengajarkan tentang begitu banyak para ahli, kan. Ahli ini, ahli itu. Kayak syekh tadi, banyak ahli syekh. Syekh chong, syekh macam-macam, kan. Baik. Jadi selagi kita meyakini keberadaan 6 rukun iman ini, nggak rusak iman kita.
Enggak. Lalu kenapa pembahasan tentang Nabi Isa ini kita sampaikan? Karena memang Rasulullah menyampaikannya. Dan ini menjadi perbendaharaan ilmu, pengetahuan untuk kita. Bahwa kiamat belum akan terjadi sebelum turunnya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi. Bukan membawa misi risalah. Tidak ada risalah lagi. Maksudnya Nabi Isa ketika nanti turun ke muka bumi tidak lagi menerima wahyu dari Allah. Tetapi hanya mengikuti ajaran syariat yang sudah ada. Ajaran syariat akhir zaman. Ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi untuk apa kita pelajari? Karena itu disabdakan oleh Rasulullah. Boleh nggak kita mengabaikannya? Ya boleh. Tetapi meniadakannya apa? Mengingkarinya. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita mengingkarinya berarti kita mengingkari sabda kerasulan, sabda kenabian kan? Apalagi kalau ada yang meyakini bahwa Nabi Isa itu udah selesai dulu, udah wafat, dibunuh oleh orang-orang Bani Ai. Ini di sini rusak keyakinannya. Kenapa? Itu kita telah mengingkari ayat Al-Qur'an. Apa ayat Al-Qur'an? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Isa itu tidak dibunuh. Isa itu tidak disalib oleh mereka. Mereka tidak membunuh Nabi Isa. Mereka juga tidak menyalib Nabi Isa. Ini Allah yang mengatakan. Kalau kita berani membantah Allah, ngeri mandatnya kan? Sok kali lah. Sok kali berani membantah firman Allah. Dan Bapak Ibu kalau dibaca di dalam buku, di dalam literatur memang ada yang begitu. Ada yang membantah Nabi Isa naik diangkat ke langit, Nabi Isa akan turun lagi, Nabi Isa sudah dibunuh, dia bilang ada. Kalau mau cari pendapat orang 1001 pendapat ada. Tapi kan kita ingin pendapat itu pendapat yang dapat disandarkan, dinisbahkan kepada ajaran dalam kitab suci Al-Quranul Karim atau di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tugas Nabi Isa adalah membatalkan aturan mengenai pemungutan pajak. Jika mulai dari sekarang kita batalkan, apa boleh? Ini berani sekali yang bertanya ini. Saya baca karena udah ditanya gitu ya. Ini bukan salah saya nanti. Ya, Nabi Isa alaihi salam turun nanti melaksanakan empat hal ya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada di sini nih. Nah, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ayyanzila fikum ibnu Maryama hakaman adlan. Fayaksiru saliba wa yaqtulal khinzira wa yada'al jizyata wa yafidhal mal hatta la yaqbalahu ahadun." Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Rasulullah bersabda, demi Allah, kata Rasulullah. Rasulullah bersumpah. Kalau sudah bersumpah, pernyataan beliau ini pernyataan yang sangat penting yang harus kita percayai. Kita ngomong sama kawan aja, kalau kawan nggak mau percaya sama kita bersumpah, bak budiku, gitu kan? Atau dengan ucapan-ucapan lain. Ini demi Allah, walladzi nafsi biyadihi. Demi yang jiwaku berada di tangannya, berarti demi Allah. Sungguh sebentar lagi atau sungguh akan terjadi. Apa itu? Turunnya ke tengah-tengah kalian anaknya Maryam. Lalu berposisi sebagai hakim yang adil. Sebagai penguasa yang adil. Lalu beliau Nabi Isa ini akan mematahkan, menghancurkan, yaksiru, mematahkan palang salib. Ini mohon maaf yang seandainya ada kaum non muslim ikut menyimak siaran ini, tutup aja telinga dulu sebentar. Saya membaca hadis, fayaksirus salib, mematahkan palang salib. Yaksiru ada dua arti, mematahkan atau menghancurkan. Sama aja itu.
Kalau udah patah mana bisa dipakai lagi. Apalagi kalau sudah hancur. Wa yaqtulal khinzir, dan membunuh babi. Ini. Jadi yang pertama tadi mematahkan palang salib, yang kedua membunuh babi. Wa yada'al jizyah, mencabut kebijakan pajak. Mencabut kebijakan pajak. Itu dilakukan oleh Nabi Isa nanti. Bukan saya nih. Itu ya drop low. Bukan. Saya nggak pernah menganjurkan. Apalagi sekarang sudah MPWP itu sudah menyatu dengan KTP kan. Membatalkan kebijakan pembayaran pajak. Itu. Lalu kemudian membagi harta hasil pajak yang sudah ada itu kembali kepada masyarakat luas. Jadi kembali kepada tugas Nabi Isa tadi dalam kaitannya dengan membatalkan pajak, menghapus kebijakan bayar pajak. Ini dilakukan oleh Nabi Isa sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana wujud teknisnya kita nggak tahu. Dan ini pasti karena Rasulullah sudah mensabdakan seperti itu. Yo, kalau ditanya bagaimana komentar ulama terhadap kebijakan-kebijakan ini atau terhadap tugas Nabi Isa ini, itu baru kita tahu. Bagaimana persis kerja Nabi Isa kita nggak tahu nanti. Tunggu aja, nempreh hendang, tunjuk Nabi Isa kibar. Kalau kita sempat jumpa. Tetapi para ulama tentu tidak pernah diam ketika mencoba memahami, memaknai sabda Rasulullah SAW. Apa kira-kira maksudnya? Apa hikmahnya? Kenapa begitu? Mereka coba memahaminya berdasarkan ilmu yang mereka terima dari para guru mereka, juga dari sikap keseharian Rasulullah SAW. Di dalam bahasa pendidikan atau bahasa psikologi pendidikan namanya internalisasi. Mereka merasakan seperti yang dirasakan oleh Rasulullah karena menghadiri berbagai kegiatan yang dihadiri oleh Rasulullah. Mereka perang bersama Rasulullah, mereka makan bersama Rasulullah, mereka berjuang bersama Rasulullah, mereka berada dalam intimidasi bersama Rasulullah. Maka apapun yang dirasakan Rasulullah juga terasa oleh mereka. Dan itu biasa yang seperti itu. Seperti kita bersama guru kita. Kalau sudah berpuluh-puluh tahun bersama guru kita, apapun yang dirasakan oleh guru kita, kita ikut merasakannya. Sedih, senang, bahagia, susah. Begitu. Nah, para sahabat, para ulama juga begitu. Merasakan apa-apa itu yang disabdakan oleh Rasulullah ini. Maka mereka memberikan penjelasan satu di antaranya seperti dikutip oleh Muhammad Arifi yang sudah pernah saya sampaikan ketika menjelaskan tentang Nabi Isa sebelum-sebelum ini, beberapa pekan yang lalu, bahwa inilah untuk mengoreksi kekeliruan yang selama ini berkembang pesat di muka bumi. Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali lagi, bukan untuk menyinggung penganut agama lain. Coba lacak beberapa ensiklopedi internasional, World Encyclopedia dunia, itu disebutkan jumlah penganut agama terbesar kan agama ini, agama penyembah palang salib kan. Tersebar di 5 benua, tersebar di jutaan pulau yang ada di permukaan bumi ini. Paling banyak di Anu. Kenapa paling banyak? Saya nggak mau jelaskan terlalu detail. Intinya adalah bahwa mereka memasang palang-palang salib itu di mana-mana kan. Sebagai simbol keyakinan yang mereka miliki. Nah, itu keliru nanti menurut Nabi Isa alaihissalam dan menurut Allah. Maka Allah turunkan Nabi Isa untuk mengoreksi kekeliruan itu. Nah, ini hikmahnya. Sekarang kita bikin bangunan aja, hampir-hampir nggak bisa kita hindari palang salib. Bikin taman sedikit, bikin lorong masuk ke rumah, karuh palang salib kan. Simbol-simbol sekarang. Bak-bak ATM, bak-bak jendela, bak-bak macam-macam. Seakan-akan memberikan pembenaran terhadap ajaran yang meyakini palang salib itu. Menggambar palang salib itu sangat mudah. Anak-anak masih usia TK itu udah bagus sekali gambar palang salib mereka. Coba bayangkan.
Nah ini nanti perlu dikoreksi karena ini keliru. Menyembah palang salib itu adalah sesuatu yang keliru menurut ajaran Islam. Maka Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam untuk mengoreksi kekeliruan tersebut. Begitu pula dengan membunuh babi. Kenapa babi dibunuh? Karena babi termasuk binatang yang dipelihara dengan begitu masif di akhir zaman. Komoditi yang sangat menjanjikan, ya. Dianggap sangat menguntungkan. So yang pelihara babi kaya. Dan entah itulah ujian Allah untuk manusia akhir zaman. Apapun dibikin terhadap babi bisa. Maksudnya gini, bagian dari tubuh babi itu untuk apapun bisa dibikin gitu. Dagingnya bisa dimakan, lemaknya bisa untuk bahan vaksin, apalagi limpahnya, lidahnya, tulangnya pun bisa untuk menjadi buah musabah. Ada yang bikin maksudnya. Kalau mau dibikin, bulunya itu bisa menjadi kuas untuk make up urineng, nah, untuk mempercantik wajah perempuan tuh. Apalagi kukunya entah untuk apa lagi. Dan melihara babi jauh lebih mudah dibandingkan memelihara sapi. Udah pernah saya sampaikan di sini. Ti juinan buinan. Yang kira-kira 2 orang tapi makanan droi baju kan. Tahan juga dia hidup. Gemuk-gemuk dia. Beranak 12 sekali beranak. Coba bayangkan. Makanya kan ada negara yang jumlah babi lebih banyak daripada penduduk di negara itu sekarang. Dan ketika saya sampaikan ini beberapa pekan lalu, ada yang bilang ke saya, tokoh masyarakat juga, bukan negara itu saja Ustaz, ada beberapa negara lagi yang lain katanya. Nah ini terkejut saya. Ada beberapa negara sekarang jumlah babinya lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Nah ini nanti akan dikoreksi oleh Nabi Isa di akhir zaman. Dikoreksi apa? Dibasmi babi semuanya. Untuk mengatakan bahwa keliru itu peternakan babi itu. Salah itu, karena itu haram. Begitu pula dengan kebijakan pajak. Kegiatan apa sekarang yang tak dipajak? Rasa-rasanya tarik nafas dengan laki pajak, kan? Nanti tu kuntu anjing menanggah kena pajak sampai gitu. Asap kenal pot dah pernah dipajak kan, sembako kena pajak. Ini keliru, nanti dikoreksi oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi nggak usah beribut-ribut sekarang, nggak usah berpayah-payah untuk mendobrak apa melawan kebijakan pajak ini. Tanggapan dan respon atau jawaban terhadap penanya ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya maaf kepada Allah SWT kita mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.